Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol horor. Ada kami Biru sama Bro Ayung yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Tapi kita sebelum menuju ke sana, kami terlebih dahulu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas segala support dan dukungannya dalam bentuk apapun. Dan ya termasuk terima kasih untuk kawan-kawan yang udah ngasih support thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu nanti dikembalikan ke kawan-kawan semuanya dalam bentuk ya sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih besar lagi nantinya. Amin. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baiklah. Terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Seperti biasa, tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami di ngobrol. Kami berdua di ngobrol. Ada Mas Biru dan diriku. Seperti biasa kita akan cerita-cerita horor ya. Iya, betul. Semoga masih bisa menghibur. Itu saya ya. Iya, ditungguin mau ditanya. Iya, Bro Ayung ada cerita apa hari ini? Iya, ini ada sebuah cerita ya, Bi. Sebuah cerita di hari ini. Tanggal berapa nggak tahu. Yang pasti Sekarang tanggal 31. Sekarang tinggal 1, tayangnya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Bisa 3-4 hari. Berapa ya yang menumpuk ya. Jadi ini ada sebuah cerita. Cerita ini dari Mas Rusdi. Dari Mas Rusdi. Jangan pakai Mas Rusdi, nama yang lain. Oh iya, dari Mas. Oh iya. Dari Mas siapa ya? Itu nama bokap soalnya. baru enggak pantesan jangan. Mas Amin. Amin ya. Dari Mas Amin. Jadi cerita ini ketika itu Mas, ketika kemarin lagi ada rame-rame berapa tahun kemarin, sekarang udah nggak terlalu marak sih. Kemarin kan lagi rame, ada masa-masa pandemi itu loh, di mana copet ada copet. Jadi wis lah musola masjid rame sama pengumuman terus, berjatuhan berguguran. Dengan mesti di kampungnya juga sama kan. Iya, hampir semua kampung begitu. Tapi kan random ya, siapa aja bisa kena gitu. Bisa ada yang meninggal, nggak tahu. Cenderung orang tua sih memang seperti itu. Nah, para pemuda mungkin di kampungnya Mas Amin, sebagian itu ya prihatin, apalagi keluarganya sendiri yang kena. Sebagian lagi berkah karena banyak selamatan. Betul, banyak proyekan. Jadi ada nyambung di sini, belum selesai nyambung lagi. Terus ada juga yang katanya mau ngebantuin di penggalian itu, makam juga dapat insentif, dapat upeti itu melebihi kayak umumnya orang-orang pada saat meninggal di luar waktu-waktu pandemi. Ya kan bisa 200.000. Itu kan sangat menyeramkan sih waktu itu ya bagi kami apalagi orang-orang kampung yang beritanya tentang sesuatu yang seperti itu belum benar-benar sampai dengan baik gitu kan. Nyatanya Mas, di kampung saya lagi pertama aja ada orang datang begitu, ambulan pasti malam, nggak ada yang dikuburin siang. Pasti malam. Terus kan sebelum masuk area makam ngantri dulu, ini ambulan sama yang nganter pakai astronot kan. Nah itu udah selesai dipel Mas itunya. Nah ya kan susah. Untungnya pester-pester yang pating seru gitu loh, pesteran yang udah darata dipel, disapu nih sambil pakai pengkung apa orangnya yang ngepel-pel. Saking menjadi momennya saat itu. Saya ada pengalaman yang dialami seorang teman. Ketika itu memang udah nggak terlalu hangat banget lah, masa-masa udah mulai turun, transisi ya turun. Teman itu meninggal karena sakit sih bukan itu sama sekali, karena memang diagnosis dokter juga ya sakit tua rematik apa semacam begitu. Orangnya perempuan, jenis kelaminnya perempuan, maksudnya perempuan gitu ya. Saya kesana karena saking akrabnya sama teman, sebut saja teman saya namanya Dodi, kata Mas Amin ya. Dodi itu kelihatan kacau banget. Tapi saya yakin Dodi itu sama uangnya, rumahnya kan renteng begini ya, dempet-dempetan. Sorry, kacau gimana maksudnya? Ya. Amin kan yang cerita.
Jadi uangnya Dodi meninggal. Dodinya kayak depresi, kacau kayak itu atau gimana? Kelihatan kacau berantakan ya, namanya saudara, dekat banget mungkin ya. Jadi dia kayak kehilangan cengok begitu loh. Yang lain itu berkerumun di rumah samping, di rumah uangnya, dan baru banget meninggal lah sekitar 1 jam atau setengah jam yang lalu. Amin juga datang ke situ. Aku langsung bergegas ke sana, walaupun belum ada pengumuman, tapi kan sekarang udah ada beginian WA. Saya ke sana, pertama yang saya tuju bukan siapa-siapa, ya Dodi itu sendiri. Kondisinya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ada yang berkaitan sama awalnya, apakah ini nanti akan prosedurnya pandemi ataukah bukan gitu kan. Tapi kayaknya nggak bisa ditanya. Dia itu langsung drop banget, kelihatan drop banget. Pas saya tanya adanya Dodi udah nengokin mayit gitu kan. Udah nengok ke samping, belum mas. Aku udah dari tadi kayak gitu terus. Jadi ada Saka, tiang Saka di bawah Galvanis. Dia tuh juga enggak ngeliatannya ke arah kali, ke sana seberang itu ada kali. Akhirnya saya itu, kata Amin ya, saya itu mengambil Dodi. Tak berani-beraniin, takut-takut dia kadang-kadang perangannya gitu aja marah gitu lah. Topok gitu kan. Udah siap suruh kan, siapa tahu ada seperti itu. Akhirnya, Dek, kamu udah nengokin ke sana ke samping. Ini mau ke sana katanya sambil gilis tangan begini ya Bu ya. Ini mau nengokin ke sana. Ya udah tengokin loh. Terus yang lain aja baca Yasin, saya aja udah. Kamu kan ponakan sendiri ke sana. Akhirnya ya wis aku takut sono. Pas ke sana, dan orang udah tua. Kadang-kadang bukan masalah kehilangan atau enggak ya. Udah sering sakit, mau meninggal nggak jadi terus tua. Kadang-kadang ketika meninggal itu bukan gak sedih ya, tapi anak-anak atau keluarga udah lebih siap kan. Jadi nggak terlalu yang mendadak meninggal kan langsung kaget, shock, terus nangis yang begitu. Itu Dodi nangisnya bisa kayak orang pas ngelihat ke sana terus dibuka jaritnya kan, jarit itu. Nangisnya bisa kayak dia kehilangan istri atau dia belum punya istri ya, belum kayak kehilangan orang tua sendiri gimana sih. Nangis, orang udah pada medang-medangan di luar lah, udah buyar begitu kan. Udah agak tenang gitu. Udah agak tenang dan nunggu satu anak lagi yang belum pulang, katanya di luar kota, besok dimakamin. Itu jadi terpusat ke dalam lagi. Ada apa kayak gitu? Tuh nangis belum gumbur, bisa kayak ngosek-ngosek, belum dipeluk langsung. Itu si Amin, bocah kenapa sih? Lebay banget, ada kesitunya kok lebay banget nangisnya kayak gitu. Akhirnya kan ditenangin sana sini, nggak mau kayak. Kalau catatannya ada catatan Dodi ya, catatan Dodi judulnya catatan Dodi. Dia itu sama awalnya. Kalau track recordnya ketika saya sering main sama Dodi, sama awalnya itu nggak akur-akur banget. Apalagi perempuan nenek-nenek sering suka ngomel. Dia tuh nggak deket bisa dibilang gitu. Kok nangis sampai segitunya gitu loh? Apa ada utang piutang atau dia pernah durhaka yang gimana? Angel mas, dalam pikiran saya lebay wis, ini mah lebay karena banyak orang atau gimana ya. Tapi ya kayak gitu juga salah, orang nangisnya asli, air matanya aja asli. Udah ditarik lagi ke sana lagi, nangis lagi. Jangan hentikan. Jangan tinggalkan aku gitu kan. Tega ninggalin saya. Ya anak-anaknya kan jadi kader. Kita yang anaknya aja biasa aja. Iya, gitu. anak aja biasa aja dan udah siap. Bahkan kalau sakit terusan kayak gini takut malah menderita gitu kan. Ini yang terbaik. Udah lega. Nah, yang perempuan kan jadi nyalur, Bi. Tadinya ikut udah nangis lagi. Bukan anak yang digituan, Dodi yang ponakan yang ditarik sama anak-anak perempuan yang nangis. Sudah mas, aku pikir itu cukup cukup hari itu aja. Tapi emang aku yang paling dekat sama Dodi. Akhirnya prosesi pemakaman besok paginya berlangsung ya lancar. Malamnya tetap kalilan versinya ala pandemi. Jadi harus ada semprot, ada petugasnya macam-macam di depan. Jadi urut satu-satu, masker, macam-macam lah kayak gitu. Nah, sudah sekian bulan kemudian, setelah itu ya singkat cerita, baru Dodi buka suara. Oh iya, ada peristiwa yang gak kalah mencengangkannya lagi. Dan inilah sedih asli. Sekitar sebulan berikutnya, bapaknya meninggal. Bapaknya siapa? Bapaknya Dodi. Bapaknya meninggal.
Yang anehnya bapaknya meninggal, Dodi nggak Biasa nangis, aja. biasa aja, kayak gitu loh. Ya nangis sih nangis, tapi nggak sehisteris ketika uangnya meninggal, kayak gitu. Jadi saya bertanya, dan mungkin pertanyaan ini juga buat tetangga-tetangga ya, khususnya yang melihat itu semua. Bocah primen sih kata orang ini kan, ya bocah Ini gimana anak sih ya? kenapa sih? Ini anak kenapa kok orang tuanya sendiri dan deket banget. Bapak itu segalanya gitu loh. Bisa biasa aja. Oh jangan-jangan aku positif aja, bapaknya mungkin dalam pandangan anak orang baik, akhirnya melepaskan juga tenang kayak gitu kan. Tahu-taunya setelah berapa bulan kemudian lagi, semua kan udah berjalan biasa ya, aku ada kesempatan ngobrol sama Dodi. Nggak pernah seserius, aku tak bikin nggak serius dari kemarin-kemarin karena masih ada bergabung kan, tapi dia ngarahin ke arah ke situ ngobrolannya, baru dia buka semuanya Buka ke sesuatu, saya. kenapa Kayak gitu. Jadi di pandangan Dodi ketika itu, ketika mau buka ini apa yang namanya, album jaritnya foto? uannya. Oh, jadi album foto, jarit. Album foto iya. Jarit uannya ketika uannya baru saja meninggal, Dodi itu cerita sama Amin, yang Dodi lihat itu Mas, itu bukan uannya, tapi bokapnya, bapaknya begitu. Nggak ngerti maksudnya. Uannya meninggal kan? Uannya meninggal. Dodi berat hati kan, nggak mau lihat uannya. Dia itu sudah menyimpan sesuatu sejak lama, nanti ada cerita di belakangnya ya. Yang pasti dia berat buat melihat uannya, tapi ketika jaritnya dibuka, dalam pandangan Dodi itu bukan uannya, bapaknya sendiri. Makanya bapaknya yang waktu itu masih hidup. Iya, histeris sedemikiannya itu karena dia kayak dapat sense bahwa bapakku juga mau meninggal, dan itu bukan uannya nih, matanya gitu bapaknya. Tapi saat itu juga nggak bakal ngomong sama orang-orang kalau ini bapak, aku ngelihatnya bapak, dia ngomong kayak gitu. Oh kayak gue, itu kata Amin kan begitu. Oh seperti itu. Nah setelah bapaknya meninggal, kayak dia udah ada pemberitahuan sebelumnya gitu, jadinya udah ada lebih siap. Tapi ada peristiwa yang mengintili di durinya ya, mengikuti di belakangnya. Dari cerita tersebut ternyata kesiapannya Dodi juga didasari karena dia itu dapat cerita dari bapak juga, terus dari orang-orang. Dia itu punya kawan yang paham tentang dunia spiritual kayak gitu. Jadi belakangan bapaknya tuh sering ngeluh, sering pesan-pesan yang bagus-bagus buat si Dodi. Masih wejangan. Kalau kamu anak laki-laki paling tua, semua nanti ada di pundakmu. Buat adik, terutama yang perempuan, yang laki-laki juga diarahkan. Dodi waktu itu gitaris itu. Dodi gitarisnya Kangen Band itu. Namanya Dodi. Oh lagi kenalan sama aku, namanya Supri. Berarti waktu itu Babang Tampan juga melayat ke sana. Masih belum tambah. Oh, masih belum tambah. Iya, masih jerawatnya gede-gede. Itu gimana ya? Tadi buka semua, ngasih wejangan-wejangan yang baik, suruh jagain mama, suruh jagain adik-adik, karena waktu bapak udah dekat. Kayak gitu. Waktu bapak udah dekat. Pesannya, Pak waktu apa? Dibuka sama bapaknya. Nah tetap nggak percaya apa yang dibuka bapaknya. Dulu kala, zaman kuna lah dulu. Kita hidup sangat sengsara, kami hidup sangat sengsara. Kamu itu belum lahir, katanya belum lahir. Berarti sekarang itu kondisinya waktu itu nggak terlalu sengsara, nyaman, biasa gitu ya? Iya baik, kondisinya baik. Nah itu sengsara banget dan lumrah untuk orang-orang ya, dari pandangan orang-orang kalut, orang-orang yang lagi ngenes dalam urusan ekonomi, apa aja dilakuin, yang penting mulia, yang penting dalam pandangan orang itu ya kaya, punya segalanya kayak gitu. Bapak itu pernah diajak sama kawan-kawan untuk nyiwo, untuk pesugihan seperti itu. Terus bapak itu ya wong kayak gitu yang lupa, ya udah coba-coba kayak gitu, coba-coba kayak apa sih pesugihan, tapi nggak ada niat murni untuk pesugihan. Iseng doang, penasaran, bener-bener penasaran tok. Tapi yang dua orang itu bulat memang udah mau pesugihan, kemudian berangkatlah mereka ke tempat yang dituju dengan ada kuncinya segala macam. Praktiknya seperti apa? Ikut nonton, dan dia ternyata pada saat ada perwadalan begitu ya. Terus wadal itu tumbal. Ketika misalnya ada yang frontal, ada ayam di depannya, cet, berarti di rumah plak. Misalnya ada ayam di situ ya, dimatiin misalnya jago atau apa.
di rumah ada yang mati. Dan biasanya orang yang paling dikasih kayak gitu. Orang terdekat. Orang terdekat. Itu ngelihat kayak gitu, bapaknya Dodi mundur. Aku enggak. Kalau yang kayak gini caranya, aku enggak mau ikut-ikutan. Untuk apa sih dunia kalau misalnya harus keluarga terdekat kita harus jadi korban. Loh, di mana-mana orang begitu. Masa mau adanya pitik apa ya angsa atau apa gitu ya. Ya tetap orang-orang yang terkasih. Kamu harusnya ke sini udah tahu resikonya kayak apa. Orang-orang baik orang enggak. Dia itu gagal di situ, dia menggagalkan diri, mundur. Nah, ternyata setelah panjangnya waktu dia juga berusaha, bapaknya Dodi berusaha yang lain-lain lah sampai jadi mulia dengan sendirinya, bukan dalam bantuan seperti itu. Ternyata belakangan itu ada ke distrik semacam makhluk-makhluk yang sering nyamperin ke dia, bahwa mau ada jemputan, mau ada dijemput bapaknya Dodi dari makhluk-makhluk seperti itu, yang ada kaitannya sama yang dulu kayak gitu. Nah itu kan pusing, aku nggak ikut-ikutan, tapi orang baik enggak, kata makhluk-makhluk tersebut, ketuanya lah ya, apa gengnya makhluk itu, kamu udah ada niat, di sini udah kebuka, udah tercatat nama si A si B, si kayak gitu. Akhirnya Dodi yang mendengar kayak gitu, Dodi nggak langsung diceritain sama bapak, bapaknya cuma ngejangin macam-macam, tapi ini orang kamu yang mau nggak ada gitu. Dia nyari tahu dari kerabat yang paling dekat-dekatnya bapaknya itu siapa, yang ngerti riwayat masa lalunya gitu kan, termasuk seseorang itu yang disinyalir melakukan praktek itu. Bapaknya kontak angel kayak gitu. Akhirnya saya berpikir sendiri, Dodi ngobrol sama seseorang yang paham di dunia seperti itu, dunia gaib lah ya. Iya, benar. Bapakmu emang dulu pernah punya niat. Jadi nama bapakmu misalnya Bapak Karto, saya mau niat ke sana. Di sana itu gerbang udah dibuka, atas nama ini udah masuk ke sana. Walaupun gak jadi, takal itu sepihak udah ditekan sama mereka kayak gitu lebih. Jadi sekarang waktunya bapakmu untuk jadi ke sana, ya gitu, ditarik sama mereka. Nah, itu dilawan sama primen, caranya nggak mau tahu. Aku bapak nggak boleh pulang, ya meninggal monggo. Tapi itu tidak seperti itu. Iya, meninggal, haknya manusia itu meninggal. Mau keluntung, mau beluluk, kelapa kecil, tua, ya harus jatuh. Kalau memang harus jatuh, orang tua mau muda, mau ini, orang meninggal. Tapi jangan meninggalnya yang seperti itu. Konor kan katanya di sana jadi budak atau apa gitu. Aku nggak mau. Akhirnya sebelum di era tadi Wanya meninggal ya, itu Dodi ternyata udah perang-perangan sama tadi ya teman-temannya yang paham-paham seperti itu. Dodi berarti belajar klinik juga ya gitu. Iya, dia semenjak tahu bapaknya kayak gitu, diam-diam dia itu udah mulai nyari gimana cara buat bebasin bapaknya. Tapi ya tadi konsekuensinya bapaknya emang harus meninggal. Tapi caranya meninggal seperti orang lumrah ya, nggak kebawa ke sana kayak gitu. Ya itu toksik ceritanya akhirnya. Terus sorry. Ya akhirnya kan dijelasin Amin kayak gitu. Nah yang lebih ini lagi Mas, waktu itu kan saya makamnya keluarga saya ya, bapak mbah buyut saya kan ya di situ semua di makam itu. Terus bapak saya juga di sana. Ada makam gede itu dimakamin bareng sama bapaknya Dodi, Wanya Dodi gitu di sana. Aku kalau perhatiin Dodi, pasti kalau ke makam orang-orang udah pada pulang. Jadi kan umumnya kan habis asar gitu kan, habis asar Jumat Kliwon misalnya kan Sabtu ya, Kamis Wage gitu. Terus misalnya ngarahnya tuh asar, takut nanti hujan atau apa, dia itu pasti orang-orang pada pulang itu baru datang. Menjelang maghrib dong berarti. Menjelang maghrib. Saya sengaja bocah berapa kali kayak gini. Padahal saya takut orang udah nunjuk banget begitu, dan terlalu luas lah, banyak cerita-cerita yang angker di situ. Saya sengaja datangnya itu ada sore-sorean. Ya, Aminnya itu. Amin sore-sore. Mas Dodi ngapain sih di makam gitu. Nah ini pas. Jadi jarak antara makam keluarganya Amin sama makam keluarga bapaknya Dodi itu sekitar 30 meter. Itu ada kamboja, lebar-lebar daunnya. Pokoknya rada rungsep. Tapi kalau di bawahnya itu memang dibersihin. Ada pegawainya lah yang puncannya itu. Jadi tempat saya yasinan atau apa, saya nongkrong. Dodi itu nggak bisa ngeliat saya, tapi saya bisa ngeliat Dodi. Bisa ngawasin. Iya, saya itu di pojokan dekat
pagar-pagar lah gitu ya, ada rimbunan bambu segala macam. Kalau dia itu tempat yang terbuka terang, jadi saya ngeliatin ke sana. Dodi selalu berpakaian hitam. Dia itu yang saya tahu, maaf ya mas, nggak terlalu fasih baca-baca kayak gitulah. Tapi surat-surat hafalan dia paham. Tapi untuk Quran baca begini nggak terlalu. Terus kok di situ dekatnya itu di depannya makam bapaknya ada rumah katil, Rumah keranda. ada rumah keranda. Dodi itu setelah doa-doa, baca doa itu, dia itu nggak langsung pulang. Ternyata itu dia ke rumah keranda. Pandangannya nggak ke makam bapaknya, tapi dia ngobrol di situ. Ngobrol tapi entah dengan sosok siapa. Nggak kelihatan. Saya ngeliatin takut sendiri. Bocah kentir apa gimana ya? Tapi dia emang teman-temannya orang-orang yang paham. Dan saya juga sering tahu katanya Dodi bisa lihat yang seperti itu, barang-barang gitu. Saya perhatiin dari jauh, lama-lama saya takut sendiri mas. Udah mau maghrib banget. Dodi yang di sana ngobrol dengan temennya, saya malah dipikir-pikir saya nggak ada temennya sendiri gitu loh. Udah mau maghrib banget, ke Dodi aja lah, gitu. Akhirnya Dodi masih ngobrol. Jadi saya mudut ke sana. Assalamualaikum, begitu. Assalamualaikum, mas, misi. Nggak ada orangnya, saya misi-misiin katanya. Mas, apa ki, pak, saya misi. Maksudnya apa? Kata Dodinya begitu. Maksudnya apaan? Nah, kamu kan ngobrol. Ya aku misi. Oh, enggaknya kamu ngobrol ngadep ke situ, berarti kan posisinya ya pak, gitu di sini. Ya karpe konah kata Dodinya. Iya, terserah kamu lah. Orang lagi kayak gini bercandain. Kamu jangan asal-asalan ngobrol kata siapa. Kamu nggak tahu ya, saya itu sengaja berangkat sore-sorean buat ngeliatin kamu tuh kalau ngapain setiap kesini tuh sore. Taunya ngobrol digituin, sambil bercanda supaya dia nggak takut sendiri. Tapi siapa sih sebenarnya di sini tuh, request ini tuh ada siapa ini di titik ini? Pak, dipegang-pegang begitu. Iya mas, kita berani-beraniin begini-begini. Tapi yang merinding. Akhirnya, tuh cobalah cerita sebenarnya itu yang ngobrol sama kamu siapa katanya. Sama bapak katanya. Sama bapak ngobrol di situ. Tapi itu nggak berlangsung lama. Ya kayak bangsanya lagi makam-makam. Ini lagi baru-baru meninggal. Ngobrol di situ katanya. Nah, kalau misalnya kamu ngadepnya gonta-ganti, ada siapa lagi? Kalau itu bukan bapak yang tetua-tetua di sini katanya. Jadi saya dapat kisah-kisah di sini dulunya apa, tanah ini apa, di situ ngobrol. Buta orang kayak gue. Kalau kayak gitu kita betah katanya. Rame. Kamu nggak takut? Ya takut gimana? Orang modelnya kayak orang katanya. Kapan-kapan gak kopi ya? Kapan-kapan gak kopi? Amin mau ikut. Tapi tolong jangan yang model-model angel-angel. Saya ke sana Jumat Kliwon berikutnya. Udah janjian. Padahal Dodi udah ke Jakarta. Sengaja pulang kan ke Kliwon. Duh, sudah apa ora? Sudah apa enggak? Jadi apa enggak? Gue tahu orangnya. Gue tahu. Kenal kayaknya. Enggak kenal. Mungkin akan kenal ya. Jadi apa enggak? Ketika ke sana, dilalai hujan gede, nggak jadi ada proses di makam. Tadi ya mau ngobrol bareng bersama yang nggak kelihatan. Terus ini gimana? Malam aku datangnya malam. Ditungguin. Pokoknya aku ikut ke sana. Ketika malam hari, Dodi ternyata udah di lokasi. Terus di WA Aminnya kan, kalau berani ke sini. Diberani-beraniin, tapi Amin ngajak teman. Tapi ketika baru di pintu makam, udah ada buntelan itu 1 biji berdiri di pintu makam. Tapi kan bukan pintu utama ya, tapi jalan tembusan yang lain. Kayak gang kecil. Udah berdiri begitu. Enggak mas, saya saya bercanda biar enggak takut gimana sih? Sama temannya. Cuma Kliwon banget. Tapi Dodi itu ngambilnya jam 9:30 lah. Saya kesana mau jam 9. Saya bercanda sama teman, malah pakai baterai gitu, baterai swap. Center swap. Serem ya, tapi sebenarnya enak juga katanya. Saya ngomong itu sama teman, sampai mau deketi pintu makam. Enggak, kalau yang putih-putih itu berdiri itu pocong. Enggak. Jadi ketika jadi pocong itu udah di sini nih, dekat banget lah 1 jengkal mungkin. Temen yang paling dekat sama pocongan, bukan saya, bukan Amin. Jadi masuk apa enggak ya? Apa namanya misalnya Tono apa siapa ya ayo wes romen, ini merinding kabeh, udah merinding banget. Kok rasakan ora? Kamu ngerasain apa enggak? Iya ngerasain banget. Kenapa ya? Atis tapi mambune apa-apa orang gena. Kamu baunya itu apa-apa gak jelas. Kamu udah mandi belum sih? Tuduh-tuduhan.
nyender bisi itu. Temennya Ngirain itu kayu tembok. jowar. Iya. Dia itu emang jarang ke makam, nggak ngerti dana itu. Ya mau tahu biasa si Amin ke situ aja enggak, kira-kira kayu jowar. Dia itu buat begini. Itu yang bikin dia itu nyadar. Ini apa doyong begini. Astagfirullahaladzim. Ya gitu, dia istighfar itu kayak mau kejengkang. Belakangnya itu kayak kobakan. Untungnya nggak jatuh ke situ kan air dan banyak ini ya, apa namanya, potong-potongan bambu kan tajam. Sampai ketarik sama angin. Jadi pegangin hampir mau jatuh, dua-duanya ngeliat ke arah situ. Baru mas, ya kunci ngorone mata. Kayak tanah anunya semut gimana sih? Rumahnya semut. Rumah rayap lah gitu. Iya. Enggak, rumah semut yang pada jalan itu kan ada ke timbul-timbul begitu tapi kayak rontok gitu pada jatuh gitu. Mukanya hampir kayak gitu semua hitam. Soalnya kenapa jelas banget dicorotin begini gitu. Tapi di dalamnya itu pating kerebut. Ada yang bergerak-gerak di dalamnya, tapi mata itu nggak ada, bolong semuanya. Katanya seperti itu yang mereka lihat. Terus ngapain itu sosok itu ngapain? Saya sih cuma ngomong, Dud, tolong Dud. Malah ngomongin minta tolong ke Dudi mungkin ada di makam. Kalau teman saya udah saya nggak tahu di mana. Oh berarti langsung kabur si temannya si Amin itu. Terus nggak lama itu yang jelas aku lagi ditarik begini sama Dudi, nggak kerasa datangnya Dudi kapan. Cuma ngeliatin. Tahu-tahu udah ditarik. Yang nyebelin kan apa? Bukan dibawa ke rumah warga atau pulang. Saya ingatnya ada di katilan itu loh, di rumah katil tersebut. Oh, berarti sesuai tujuan sama sama. Iya ngobrol. Jadinya ngobrol. Ya ngobrolnya cara dia kan cuma diem doang. Tapi katanya di situ ada semua. Kamu nggak ngeliat apa-apa mas? Saya kan udah bawa kopi. Nggak takut mas, santai ternyata ngobrol sama hantu. Ya iya orang nggak ngeliat ya. Tapi energinya sih katanya nggak jelas lah kayak gitu lah. Takut juga tapi sedap katanya. Besok kayak kalau dia pulang mau lagi katanya gitu. Bandel juga Mas Amin katanya. Itu aja sih ceritanya. Oke. Terima kasih Mas Amin atas ceritanya. Tadi pocong serem ya. Tapi ada tema yang ini ya Bi ya. Kesini gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata dari telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.